ini saya mau ajak kita ngobrol satu hal yang sering kita temui sehari-hari tapi juga sering kita abaikan, yaitu soal politik. Tapi tenang, bukan politik yang bikin emosi kok atau debat kusir, tapi politik yang kita bahas dengan cara cerdas, santai, dan objektif. Judul yang saya angkat kali ini adalah bukan baper, tapi berpikir, inilah cerdas berpolitik. Kita sering mikir kan, kalau misalnya politik itu soal orang-orang di DPR, debat capres, atau janji-janji manis waktu kampanye. Padahal kenyataannya politik itu ada di sekitar kita loh. Dari harga cabai yang naik, kuota internet yang gak stabil, sampai aturan-aturan kampus, semuanya gak lepas dari kebijakan alias politik juga. Sayangnya masih banyak dari kita yang gampang baper kalau bahas soal politik. Langsung unfollow, langsung ilfeel, langsung mikir, ah ribet. Padahal politik itu bisa jadi alat perubahan loh, asal kita paham dan bisa menyikapinya dengan cara yang bijak. Yang pertama itu, kita tuh sebenarnya punya modal yang kuat. Akses informasi sekarang gampang banget. Tinggal buka HP, kita bisa tahu debat capres, berita nasional, sampai opini-opini publik. Kita juga punya media sosial yang jadi alat kampanye. Gak harus jadi caleg dulu kok buat bisa menyuarakan inspirasi. Bikin konten edukatif aja udah bisa berpengaruh loh. Tapi di sisi lain, kelemahan kita juga nggak bisa diabaikan. Masih banyak yang nggak paham struktur politik, kayak apa bedanya DPR dan DPD, atau apa sih fungsi presiden selain muncul di berita. Yang lebih lama lagi, kita gampang baper dan reaktif. Diskusi sedikit beda, langsung dianggap nyindir. Padahal, beda pendapat itu hal biasa kok dalam politik. Kabar baiknya, kesempatan belajar politik itu luas banget loh. Kita bisa mulai dari YouTube, podcast, kelas online, konten-konten edukasi di Instagram, bahkan diskusi-diskusi ringan bareng teman juga bisa jadi awal belajar berpikir kritis. Tapi kita juga perlu hati-hati. Ancaman paling nyata sekarang adalah politik kubu-kubuan, seperti tim A versus tim B, sampai-sampai pertemanan jadi renggang. Belum lagi maraknya ujaran kebencian, gampang banget viral, padahal isinya penuh provokasi. Dari hasil analisis tadi, bisa kita tarik satu kesimpulan, generasi muda kayak kita sebenarnya punya peluang besar buat jadi aktor penting dalam demokrasi. Tapi sayangnya, masih banyak yang terjebak dalam pola lama, seperti ikut-ikutan, baper, dan gampang termakan hoaks. Banyak yang belum terbiasa berpikir kritis, karena takut beda pendapat. Padahal politik bukan soal siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling paham. Kita perlu lebih dewasa secara informasi dan berani buat kritis tanpa harus sinis. Jadi, cerdas berpolitik itu bukan soal sok tahu atau nyinyir di kolom komentar, tapi tahu kapan harus bertanya, kapan harus mendengar, dan kapan harus berpikir sebelum kita bereaksi. Tujuan analisis ini saya buat bukan sekadar untuk mengkritik kondisi hari ini, tapi buat mengajak kita untuk lebih jernih dalam berpikir. Yang pertama, apa sih kekuatan kita yang udah kita punya? Yang kedua, di mana letak kelemahan kita? Yang ketiga, peluang apa yang bisa kita manfaatkan? Dan yang keempat, dan hal apa aja sih yang perlu kita waspadai? Karena politik yang sehat itu bukan soal siapa yang paling lantang, tapi siapa yang paling konsisten dan tahan banting. Jadi, apa sih langkah kecil yang bisa kita mulai? Yang pertama, saring sebelum sharing. Jangan asal forward berita. Yang kedua, cek fakta. Jangan cuma percaya karena katanya. Yang ketiga, beda pendapat biasa kok, tapi jangan dibawa perasaan. Yang keempat, kritik boleh, asal jelas dasarnya dan tetap pakai etika. Yang kelima, gunakan hak pilih dengan otak, bukan dengan emosi. Akhir kata, kita nggak bisa berharap politik berubah kalau kitanya masih apatis atau terlalu sensitif. Yuk bareng-bareng kita bangun kebiasaan berpikir kritis, terbuka dan sehat. Karena pada akhirnya, politik cerdas bukan soal ikut suara mayoritas, tapi soal berani bersuara dengan penuh kesadaran. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!